We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Amelia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas atau mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti biasa, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mereview jurnal kali ini. Pertanyaan yang pertamanya yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga dilakukan penelitian ini? Nah, motivasi atau isu pada penelitian ini yaitu kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global ini. Nah, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Nah, kemudian apa research gap pada penelitian ini? Research gap-nya yaitu yang pertama ada intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Menurut Martins dan Lopez 2016, aset tidak berwujud tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Ini menurut Kombi dan Suhardianto 2017. Kemudian yang kedua ada knowledge management, merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Menurut Mutufelo, Sanmugam, dan Theo 2017. Knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Kemudian yang ketiga yaitu ada perusahaan yang memiliki water accounting, memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Nah, nilai manajemen. Oke, lanjut ke fenomena pada penelitian ini. Fenomenanya yaitu kinerja perusahaan banyak mengalami naik turun dikarenakan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya ialah perusahaan yang mengabaikan keseluruhan aspek hidden of value of intangible asset yang menunjukkan aspek human capital yang tidak berjalan dengan baik, serta berkurangnya inovasi dan teknologi pendukung sehingga perusahaan tidak mampu bersaing secara global dengan perusahaan lain yang berdampak pada rendahnya economic performance dan kurangnya minat konsumen terhadap produk perusahaan. Kemudian perusahaan yang memiliki ketimpangan knowledge management menunjukkan adanya ketidakmerataan pengetahuan individu perusahaan sehingga dapat menghambat roda kegiatan perusahaan yang berdampak pada economic performance perusahaan yang menurun. Serta perusahaan yang tidak dapat menerapkan kritik pada poin ini. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Lanjut ke poin berikutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini fokus pada menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, water accounting dan knowledge management ini merupakan informasi yang berharga bagi internal perusahaan yang dapat mengoptimalisasi nilai dari kinerja perusahaan serta aset yang tidak berwujud, yang diyakini oleh para peneliti memiliki peran yang penting terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin ini yaitu peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara general saja, tidak lebih spesifik. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik atas dampak penelitian terhadap pemegang saham atau stakeholder. Selanjutnya ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini? Adanya pengaruh antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap economic performance, di mana secara parsial hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin ini, tidak adanya kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Oke, berikutnya ada pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis terbukti dan tidak terbukti, dan pembahasannya. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitiannya. Yang kedua ada hasil uji kelayakan model. Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 3,4 sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, K1 sama dengan 3, dan DF2 NK sama dengan 4,1. Didapat nilai F tabel sebesar 2,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari INTAF, KM, dan WA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan. Berikutnya ada uji hipotesis atau uji T. Nah, pada uji T ini variabel hidden of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance, maka H1 penelitian terbukti. Kemudian yang kedua ada variabel knowledge management berpengaruh terhadap economic performance, maka H1 penelitian ini terbukti. Kemudian yang ketiga ada variabel water accounting berpengaruh terhadap economic performance, maka H1 penelitian ini juga terbukti. Oke, poin yang terakhir atau the last but not least ini, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti bahwa variabel value of intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Hal ini dibuktikan. Yang kedua yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki. Yang ketiga yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki probabilitas kurang dari 0,05 dan T statistik 2,7. Selanjutnya, keterbatasan masalah dalam penelitian ini. Pada jurnal penelitian ini, peneliti tidak menuliskan keterbatasan dalam penelitiannya, sehingga kami selaku para reviewer jurnal meneliti, menambahkan, dan menyimpulkan keterbatasan dan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ada periode penelitian yang dilakukan dan digunakan hanya selama
menggunakan 4 variabel, yaitu hidden value of intangible asset, kemudian knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Dengan masing-masing variabel hanya menggunakan satu proksi. Nah, kemudian ada implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian ini peneliti tidak menjelaskan implikasi dari penelitian. Oke guys, segitu saja penjelasan atau review jurnal pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kurangnya penjelasan yang masih kurang jelas atau yang bahasanya masih kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.